Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah membawa hati kami sudah menyembah Engkau lewat pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Sekarang kami waktunya Tuhan bersharing, kami belajar firman Tuhan. Mari Bapak, Tuhan persiapkan setiap kami, agar kami bisa berbagi kepada teman-teman kami, lewat kesaksian hidup kami jadi berkat buat orang lain. Kami menguatkan, menghibur, bahkan mendukung saudara-saudara. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini yang menjadi firman Tuhan, ya seperti apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Surbakti, bahwa kita bersharing ya. Hari ini bukan pengajaran, tapi kita bersharing apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini. Saya hanya sampaikan nats Alkitab ya. Adapun nats Alkitab yang menjadi bahan perenungan pada kita pagi hari ini yaitu dari Mazmur 62 ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Ya Bapak Ibu, saya bacakan nanti baru kita bersharing. Di sini ada yang hadir. Nanti saya akan minta pendapat dari yang pertama Ibu Lydia Lalang, ya, kemudian nanti Ibu Nita Simorangkir, 3 orang saja, baru Pak Lamsar Silaban, ya, ada 3 orang. Saya bacakan dulu nats ini buat kita. Ya, Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya. Baik, kita mau dengar bersama-sama Bu Lydia Lalang bagaimana pengalamannya ataupun apa yang dimengerti dari firman Tuhan ini ya. Saya percaya kita ini semua yang sudah tergabung ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, setiap hari sudah mengikuti Zoom, pasti kita punya kedekatan walaupun nggak sama kedekatan kita. Silakan Bu Lydia Lalang dibuka mic-nya dan juga kameranya. Halo. Bu Lydia Lalang bisa dengar suara kami? Iya, salam. Ya, silakan Bu. Jadi Mazmur 62 ayat 6 hingga 9. 9 ya. Iya. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunungku dan keselamatanku. Ayat ini menggambarkan apa? Diri saya. Saat saya mengalami hati yang gundah, saat saya mengalami pergumulan yang menurut saya seakan-akan tidak mampu. Baik pergumulan dalam pribadi saya terutama, dan juga rumah tangga dengan anak-anak.
Saya tidak mampu jika saya berjalan sendiri, tidak punya pegangan. Dan hanya satu-satunya dialah yang mengerti saya. Mungkin bagi orang lain, ngomong apa sih? Kayak tidak masuk akal, tapi itulah dalam kehidupan saya. Orang yang tidak bisa memahami itu memang mungkin ya terlalu lebay, mungkin begitu. Tapi saya, walaupun saya tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam hati saya. Pergumulan demi pergumulan seperti penyakit saya apa ini, sudah 3 tahun saya alami. Itu kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saya sudah menggerutu terus. Mungkin saya sudah, kenapa kok saya? Seperti dalam rumah tangga saya apa? Kenapa sih kok begini? Pasti begitu. Tapi saya belajar taat. Saya tidak menghujat Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan saya mengambil positifnya. Mungkin Tuhan membentuk saya lebih lagi, untuk lebih dekat lagi. Dan Tuhan berharap saya hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena saat saya menghadapi hal-hal yang di luar dugaan saya merasa tenang jika saya mengadu pada Tuhan. Dalam menghadapi kekurangan saya, menghadapi perekonomian, Tuhan itu tepat waktu menolong saya, tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan keluarga saya pun Tuhan pelihara dengan caranya. Dalam hal-hal kecil, saya percaya Tuhan menolong kami sekeluarga tepat pada waktunya. Intinya saya belajar taat. Dan saat saya bisa taat, semua kehidupan saya dipulihkan. Kenapa saya bisa bilang saya dipulihkan? Dengan sakit penyakit saya ini, saya masih bisa beraktivitas kemana-mana tanpa kendala. Bahkan di jalan pun tanpa saya sadari itu, Tuhan selalu merangkul saya. Terbukti bahwa kenapa saya bilang seperti itu. Saat saya di jalan pun, setelah saya melewati jalan itu, baru mungkin 1 detik atau 1 menit di belakang saya itu terjadi kecelakaan. Bahkan sebelum saya, suatu ketika sebelum saya melewati jalan itu, ada suatu kecelakaan juga. Itu bukti penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup kami sekeluarga. Makanya kenapa saya bilang saya bisa tenang jika saya berkomunikasi, saya ngobrol dengan Tuhan di dalam doa-doa saya. Itu saja bisa saya bagikan pagi ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia Lalang. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan ya. Ya, haleluya. Silakan sekarang kita dengar dari Ibu Nita Simorangkir. Silakan Bu Nita.
Hmm. Halo Bu Nita, ya silakan dibuka mic-nya dan juga kameranya. Pagi semuanya. Hmm. Halo. Eh, kalau pengalaman aku Ya, dari ayat ini, eh, ya gimana ya, gini. Aku ini orang yang penakut sama dokter. Yang namanya urusan dokter, rumah sakit itu paling nggak tertarik gitu loh ya. Jadi sandaranku ya, mungkin dari sisi ini ada syukurnya juga ya. Jadi saya mau nggak mau larinya kan ke Tuhan gitu ya. Kalau udah takut banget sama urusan rumah sakit, andalanku cuma Tuhan gitu ya. Dokter dari segala dokter, harapanku gitu. Untuk diri pribadi paling kekeh emang aku untuk urusan dokter. Jadi untuk kayak ya puji Tuhan nggak pernah modelnya yang sakit-sakit. Puji Tuhan sampai 61 ini nggak ada itu yang namanya hobi di rumah sakit, nggak ada ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai sehat. Nah, kalau anak-anak ya perkembangan anak-anak memang selalu saya bawa ke dokter, tapi saya selalu mengajarkan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Akhirnya juga kalau untuk urusan dokter begitu sampai depan rumah sakit akhirnya udah sembuh kadang-kadang gitu ya. Jadi istilahnya kalau ke dokter itu hanya cuman kayak apa ya, judulnya kayak eh, apa ya, pokoknya sampai rumah sakit udah sembuh. Jadi mereka juga mengandalkan dokter itu waktu mereka masih kecil. Begitu mereka sudah besar, otomatis mereka kayaknya lebih apa-apa lebih percaya dokter. Nah, kebalikan nih anak sekarang seperti itu. Asal sedikit baru kayak ada jendolan, itu, oh dokter dokter aja mah gitu kan. Nah, ini baru-baru ini kejadian anakku yang di Jogja. Dia bilang gini dari Jogja, mah benjolannya kayaknya membesar nih mah. Aduh, otakku udah langsung, pikiranku udah, aduh Tuhan, bawaannya ini pasti, aduh kalau nanti tumor. Kan dia pernah pemain, jadi dia pernah main taekwondo waktu SMP, pernah terplecok gitu ya. Apakah ini kejadian yang dulu waktu dia masih main taekwondo baru sekarang kambuhnya, jendelanya gede, aduh semua sakit, kayak ngebayanginnya tuh jaringan ya, udah sakit. Nah kemarin Kamis Jumat datang memang ke Jakarta, terus aku bilang udah kamu minta istirahat sama bosmu biar kita periksa di sini. Akhirnya aku mau ikutin arahnya itu. Cuman aku bilang, aku pernah bersaksi, mama pernah punya jendolan di ketiak ya kak, aku bilang gitu, segede telur. Itu keras, orang tua udah bilang itu pasti tumor, mesti dibelah, mesti diangkat. Tapi mama enggak, karena mama paling takut rumah sakit. Jadi mama setiap hari mau di kamar mandi, mau di tempat tidur, mama tumpang tangan, mama doa terus. Tahu sampai sekarang jendolannya itu hilang. SMP kejadian, di SMA udah hilang, aku bilang gitu. Dan tidak timbul-timbul lagi. Coba deh kamu pakai doa, mama bilang gitu. Sudah gitu, aduh ma ini jaringannya begini-begini. Makin lagi. Kalau pangkal paha dioperasi, pasti banyak saraf yang putus. Anakku nanti lumpuh. Otakku udah benar-benar parah. Terus udah gitu, gini deh kak, coba ya beli salep bisul dulu. Gak tahu kemana kepikirannya ke situ. Dan kamu berdoa. Ini mama minta kamu berdoa, andalin Tuhan. Sudah gitu, ayo bilang, ayo. Akhirnya nggak taunya rupa salep bisul yang hitam itu udah ada di Jakarta. Nggak tahu ya, aku nggak ketemu gitu, nggak potensi. Ada salepnya udah beda gitu. Aduh, ini beda ya, gimana ya? Gitu. Akhirnya dia pakai. Nah, Minggu dia pulang, Sabtu dia pakai, Minggu dia pulang ke Jogja. Sampai Jogja dibilang, oh berani, berarti benar bisul. Maka aku langsung tulis di status, puji Tuhan, syukur, ternyata itu bisul. Terus dia gitu, terus dia bilang gini, mama malu-maluin tulis di status. Loh, mana kan nggak nyebut orang. Mama bilang, mama bersyukur. Soalnya apa? Begitu kamu bilang pecah, oh mama tuh langsung terus bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih ya, ternyata bisul. Kayaknya bersyukur. Sampai bangun Senin gitu pagi juga, oh Tuhan terima kasih ya ternyata bisul. Karena ekspektasi mama tuh udah bayanginnya tuh kalau itu harus
seperti tumor dan harus diangkat, udah nggak tahu biaya, baik kamu nanti efeknya, baik ini, udah nggak, sampai hari kemarin pun mama masih bersyukur, sampai pagi ini mama masih bersyukur. Aku bilang ih mama begini, memang kecil sih masalahnya, tapi bayangannya mama tuh udah ini gitu loh, kamu itu pokoknya Tessa harus periksa ke dokter nih, gini. Aminkan kalau sudah sembuh, aminkan, percaya 100% bahwa itu yang disembuhkan Tuhan, dan itu memang udah gitu. Dia bilang gini, dia akhirnya dia mulai mengerti, iya ya benar ya mak. Lain kalau adiknya tuh udah dibilang andalkan Tuhan, langsung dia lari ke Tuhan gitu loh. Sampai mau nunggu bus aja atau mau nunggu kendaraan aja dia langsung ini gitu. Nah, dan memang apa sih ya, begitu dia berdoa, begitu hadir gitu yang apa dia doakan. Cuman ya itu mungkin nggak tahu juga, nanti dia membuat goyang kalau suatu saat Tuhan nggak jawab tepat, apakah dia ini goyang. Itu aku juga lagi menanamkan supaya jawaban itu nggak tidak selalu ya atau ini, bisa tidak juga gitu. Nah beda kalau kakaknya itu memang ini nih, dua anak ini juga untuk pergumulan andalan. Aku juga agak menanamkannya juga agak susah gitu ya. Yang satu cepat respeknya, yang satu masih agak ragu. Tapi kalau diyakin-yakinin terus baru yakin. Jadi di kesimpulannya ini, aku larinya ke Tuhan, daripada dengan pemikirannya yang wah, yang bikin akhirnya kalau di dalam segi sisi walaupun sekecil apa, tapi kita bisa berlari ke Tuhan.